Harusnya memang bayi itu hanya mendapatkan ASI saja di 6 bulan pertama. Yang membedakan dengan laki-laki yaitu adalah si kelenjar susunya yang bisa memproduksi ASI. ASI itu akan selalu baik sebenarnya dan kondisinya yaitu akan mengikuti kebutuhan bayi. Bapaknya nih, suami-suaminya yang harus memastikan nutrisinya terbaik gitu untuk mamahnya. Apa kabar? Selamat datang di Mommy ASI Talk, cerita para mommy. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang dokter dan juga konselor laktasi. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang ASI eksklusif, air kehidupan dengan berjuta manfaat. Halo Dokter Pami, Halo, apa kabar? baik, halo. Halo, Dokter Pami ini bertugas di klinik Medika Antapani, klinik Pratama Medika Antapani, dan juga telekonsultasi di Laktafit Nutriri. Terima kasih dokter sudah mampir ke podcastnya Mommy ASI. Terima kasih. Oke dokter, saat ini kan bahkan dari dulu ya udah digembar-gembar dan sering dibahas tentang pemberian ASI. ASI yang terbaik dan ASI merupakan nutrisi lengkap untuk bayi. Tetapi ternyata data WHO menunjukkan bahwa pada tahun 2009 lebih dari 40% bayi di Indonesia diperkenalkan terlalu dini kepada makanan pendamping ASI, yaitu sebelum usia 6 bulan, atau hanya 1 dari 2 bayi berusia di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Nah, bagaimana tanggapan dokter tentang hal ini? Oke, sebenarnya kalau untuk menanggapi hal tersebut ya, sebenarnya harusnya memang bayi itu hanya mendapatkan ASI saja di 6 bulan pertama, kecuali memang ketika dia usia 4,5 bulan atau mungkin berjalan di 5 bulan itu mungkin ada yang boleh mendapatkan makanan pendamping ASI ya, atau yang trennya kita sebut MPASI. Tapi memang sejatinya bayi di bawah 6 bulan itu hanya membutuhkan ASI saja, tidak perlu ada campuran apapun, air putih atau misalnya tambahan biskuit gitu tidak perlu. Jadi memang harusnya sih hanya ASI saja yang memang diberikan kepada bayi di bawah 6 bulan kayak gitu. Kalau berarti ASI aja itu sebenarnya udah cukup ya untuk bayi 6 bulan. Betul. Jadi memang ya tadi dengan yang tadi sudah Teteh sampaikan ya, bahwa memang usia 0 sampai 6 bulan cukup diberikan nutrisi paling optimal. Nutrisi yang paling baik adalah ASI. Sehingga memang kita perlu mendukung ibu-ibu yang menyusui, itu ayah-ayah yang membantu ibunya menyusui untuk memastikan bahwa anak yang kita dapatkan gitu ya, yang kita hadirkan itu adalah mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif. Sebenarnya ASI sendiri itu apa sih dok? Oke, jadi ASI itu apa? ASI itu adalah singkatan dari air susu ibu, yaitu kita udah tahu ya. Tapi sebenarnya itu adalah susu atau cairan yang dibentuk dari kelenjar susu yang ada di perempuan. Sebenarnya di semua mamalia juga ada ya dia untuk kelenjar susu, tapi memang untuk di wanita dia mengeluarkan kelenjar susu diproduksi pada saat kehamilan, yang nantinya dia akan keluar, yang dikeluarnya pada saat setelah lahiran, yang nanti akan muncul ketika muncul dari rangsangan bayi. Sehingga yaitu adalah susu yang isinya sangat kaya manfaat, yang kaya nutrisi, yang memang paling cocok dan paling optimal untuk bayi. Wah gitu. Luar biasa ya. Betul. Perempuan tuh ya udah dianugerahi dada ya untuk menghasilkan ASI yang bisa diberikan oleh anaknya ya. Betul. Bukan hanya manusia, ternyata mamalia juga ada. Betul. Makanya kan sebenarnya ada kayak air susu sapi. Oh iya. Ya susu sapi juga ada ya. Susu kambing, susu kuda. Itu yang lagi ramai susu ikan ya. Walaupun sebenarnya ikan kan berenang tidak ada kelenjar susunya ya, tapi ya itu mungkin teknologi terbaru gitu. Tapi memang kodratnya satu-satunya kodrat perempuan mungkin yang diberikan sama Tuhan adalah yang membedakan dengan laki-laki, yaitu adalah si kelenjar susunya yang bisa memproduksi ASI gitu. Luar biasa banget, makanya perlunya support
banyak dari semua orang untuk perempuan-perempuan menyusui. Oh ya, mendukung ya para Betul. mami-mami di rumah. Nah, tadi kan kita mengenal apa itu ASI ya. Sekarang ASI eksklusif nih. Eksklusifnya itu apa sih, Dok? Oke, jadi banyak ya, maksudnya pengen gitu, goal gitu kayaknya kalau orang tua baru melahirkan, baru punya anak, pengen banget ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif itu sendiri adalah proses menyusui, memberikan makanan bayi itu hanya memberikan ASI saja selama 6 bulan tanpa campuran apapun. Jadi ketika misalnya kita sebutannya apa ini kalau ibu-ibunya nih? Momi. Oh ya, saya mami-maminya menyusui ada campuran, baik susu formula, itu mungkin sudah tidak disebutkan ASI eksklusif lagi. Tapi ketika pemberiannya itu digabung gitu ya, misalnya ASInya ASI perah, itu kita masih sebut dia ASI eksklusif. Walaupun pakai dot gitu. Iya, walaupun ada penggunaan media selain direct breastfeeding ya, atau kita istilahnya sekarang DBF gitu ya. Kalau orang zaman dulu mah nenen weh gitu ya, tapi orang zaman sekarang kan istilahnya DBF. Jadi metodenya penggunaan selain DBF ya, selama dia hanya memberikan ASI saja selama 6 bulan itu sudah disebut dengan ASI eksklusif. Oh, ASI 6 bulan. Betul. Tuh ya, mami-mami di rumah 6 bulan ASI to aja, mau pakai dot aja tetap ASI eksklusif namanya. Betul. Jadi kan sekarang udah ada tuh, maksudnya ada yang kan ibu-ibu kerja kan mungkin ada yang pumping, sehingga pemberian ASI di rumahnya mungkin tidak sama orang tuanya, mungkin sama pengasuh. Selama itu bentuknya ASI, didorong untuk tetap DBF juga itu tetap ASI eksklusif gitu. Jadi memang kita gencarkan sekarang gitu ya, banyak sekali konselor-konselor menyusui inginnya membantu momi-momi semuanya, ibu-ibu semuanya untuk tetap bisa menyusui selama 6 bulan full tanpa ada tambahan apapun, kecuali mungkin penggunaan obat ketika dia harus minum obat-obat tertentu. Tapi kayak air putih itu enggak, apalagi zaman dulu ya ada air putih lah, atau misalnya pisang lah, itu udah enggak bisa. 4 bulan udah dikasih pisang. Betul, iya. Jadi zaman dulu mah aman ya gitu. Nah, sekarang kan teknologi udah banyak ilmunya, sudah banyak perkembangan yang sudah bisa dipatahkan lah teori-teori yang kayak zaman dahulu gitu. Oh iya Dok, sebenarnya sejak kapan sih ASI sudah mulai diproduksi oleh tubuh? Oke. Sebenarnya ASI itu diproduksi ketika kita sudah melahirkan. Ketika sudah hamil. Dari hamil pun sebenarnya sudah kita memproduksi kelenjar susunya. Jadi di usia 16 sampai kurang lebih 22 minggu kehamilan, kita itu sudah memproduksi kelenjar susunya, sudah memproduksi. Jadi kita nanti ada ya masih ditekan oleh hormon-hormon, atau ada hormon kehamilannya sendiri. Jadi dia sudah ada nih. Makanya penting banget sebenarnya ibu-ibu itu selain datang kontrol ke dokter kehamilan atau dokter obgyn ya, atau misalnya ke bidan, perlu juga nih datang sebenarnya ke konselor menyusuinya. Berdiskusi bersama-sama, apakah misalnya saya bisa menyusui, apalagi saya tuh pengen nih menyusui eksklusif 6 bulan, saya pengennya direct breastfeeding terus. Nah itu, atau saya tuh ada kelainan nggak ya dalam payudaranya, atau bisa nggak ya ASI saya melimpah ruah gitu. Nah itu sebenarnya perlu kita lihat dan kita bisa konsultasikan di awal kehamilan. Ada kita istilahnya kunjungan pertamanya itu bisa kita lihat, selain ANC-nya kita juga harus lihat. Nah di usia 16-22 minggu itu sudah mulai terproduksi, sampai nanti ketika melahirkan kan ada plasenta ya, atau kita sebut ari-ari. Betul. Nah ari-arinya kita lepas, hormonnya juga yang mempengaruhi itu akan menurun, sehingga ASI yang dulunya masih dibentuk ya, nanti dia akan lama-lama dia sudah mulai bisa dikeluarkan gitu. Nah dikeluarkannya mulai dari apa? Yaitu mulai dari hisapan bayi. Yang IMD. Betul. Jadi memang salah satu kesuksesan ya, kesuksesan untuk menyusui lebih mudah itu adalah dua hal. Yang pertama nih yaitu IMD-nya. Jadi IMD itu apa sih? Ketika proses skin to skin setelah bayi lahir langsung kembalikan kepada ibunya gitu. Harus berapa lama? Sebenarnya ada yang bilang sekitar selama 1 jam ya. Terus goalnya apa? Sebenarnya goalnya itu bukan bayinya menyusu gitu ya, karena bayi kan nggak langsung pinter ya, gitu ya. Bayi yang dalamnya dulunya di perut tiba-tiba dia keluar. Yang penting intinya adalah skin to skinnya, merangsang prolaktinnya, merangsang ketika dia bisa masuk ya mungkin oksitosin nanti bisa muncul sehingga keluarlah si susunya, atau yang
di 5 hari pertama yang sangat bagus adalah kolostrumnya. Kolostrumnya yang warna kuning. Betul, Nah. bahkan sebenarnya ketika mungkin ibu-ibunya sudah sering kontrol di kunjungan-kunjungan kehamilan ya ke konselor menyusui dan dirasa memproduksi ASINya bisa gitu ya, kita bisa ada yang istilahnya namanya colostrum harvesting atau panen kolostrum. Jadi kita mengumpulkan kolostrumnya sedikit-sedikit sehingga ketika nanti bayinya sudah lahir, kita sudah bisa memberikan dalam pipet gitu, karena kan nggak mungkin kita akan langsung keluar kayak di pompa jadi 500 cc gitu ya kan, nggak mungkin. Betul, nggak mungkin langsung ada kan. Jadi memang kita bisa istilahnya gitu, jadi kita memanen kolostrum, tapi itu nanti kita perlu diskusi bersama dengan dokter. Betul, ya, jadi dokter spesialisnya oke nggak nih kalau kita mau mengeluarkan, karena kan dengan mengeluarkan itu kita merangsang ya. Nah tapi kalau dengan merangsang puting juga merangsang oksitosin kan, oksitosin sendiri kan dia berpengaruh sama rahim, takutnya jadi ada kontraksi. Jadi memang sangatlah penting kalau misalnya ibu-ibu nih pengen ASI eksklusif, pengen menyusui dengan tenang gitu ya, adalah yaitu tadi kunjungan ke dokternya dan kunjungan konselor menyusuinya biar didampingi mulai dari sebelum kehamilan dan saat setelah melahirkan gitu. Luar biasa ya. Jadi pas ketika lagi hamil tuh hormon tuh sebenarnya apa sih, ASI itu udah mulai diproduksi ya, cuma memang belum banyak, belum netes, belum ngebagel gitu ya. Bahkan makanya pada saat kita kehamilan kan suka udah mulai ada perubahan ya. Makanya ketika saat proses kontrol ini, kontrol ke bidan atau ke dokter pasti akan ditanya ada perubahan apa nggak sih di payudaranya. Nah kadang kalau misalnya mungkin kelupaan, misalnya dokter yang nggak sempat ngecek, nah konselor menyusui ini hadir buat ngecek nih, ya itu tadi ada perubahan nggak sih dalam payudaranya. Kita bisa lihat kan kalau kerasa ya, kalau ibu hamil terasa lebih padat, lebih besar, lebih firm gitu, lebih kuat gitu. Nah di situ nih kita bisa lihat untuk mempersiapkan. Dan tadi nyambung sama pembentukan ASI ya tadi setelah dia dibentuk pada saat kita masih hamil, terus keluar pada saat kita sudah melahirkan, sisanya proses pembentukan ASI itu mengikuti demand dan supply. Itu mungkin yang sering banget ibu-ibu atau mami-mami kita dengar demand supply. Artinya apa sih? Jadi dia akan muncul ASINya ketika ada permintaannya. Permintaannya muncul dari mana? Dari hisapan bayi. Jadi memang sangat penting semua itu terkoneksi lah gitu ya. Semuanya mulai dari kehamilan, melahirkan sampai nanti dia menyusuinya. Mudah-mudahan semakin sering menyusui, produksi ASI akan semakin menyesuaikan. Betul, jadi semakin kita sering mengosongkan ASI, mengosongkan payudara dihisap oleh bayinya, otak nih dia akan merasa, wah di payudaranya kosong ya, ayo kita memproduksi kembali, Nah itu bisa jadi ASINya banyak gitu ya. ASINya sebenarnya kalau definisi banyak itu kan seperti terhitung ya, tapi sebenarnya kita lebih senang bayinya ASINya cukup. ASINya cukup untuk bayinya. Gimana sih taunya ASINya cukup? Nanti kita bisa lihat dari bayi, apakah dia pipisnya cukup, BAB-nya cukup, atau misalnya yang paling penting gampang terukur adalah berat badan gitu ya. Berat badan bayinya akan naik sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Luar biasa ya. Makanya seperti judul kita tadi tentang ASI berjuta manfaat. Sebenarnya ASI itu manfaat untuk bayinya tuh apa aja sih, Dok? Yang benar-benar yang wah gitu ya. Kalau misalnya dijabarin satu-satu mungkin banyak ya. Tapi salah satu yang bisa terangkum ada yang tadi disebutin di awal, dia adalah nutrisi paling optimal. Optimal paling mencukupi lah. Jadi karena dia tadi mengikuti kebutuhan bayi, ASI itu dia bisa berbeda-beda gitu ya, beda-beda isinya. Ketika misalnya nih anaknya lagi sakit, ketika dia menyusui, ibu kita bisa memproduksi antibodinya untuk membantu penyembuhannya. Itu ASI sebagai antibodi ya, itu manfaat untuk bayinya. Terus secara isinya ya, karbohidratnya, lemak, proteinnya sangatlah lengkap semua. Imunoglobulin itu antibody udah nggak usah dibahas lah, itu udah pasti ada. Ya di kolostrum tadi ya di awal-awal melahirkan, setelah menyusui itu juga kan memberikan banyak sekali manfaat optimal untuk perkembangan bayinya. Terus nutrisi yang baik, protein di ASI itu mudah dicerna dibanding protein mungkin dari susu sapi atau yang lain. Makanya mungkin kalau untuk bayi-bayi yang menggunakan susu formula mungkin akan mengalami ada beberapa
problem gitu ya. Iya. Misalnya mungkin ada mencret atau nggak cocok, kembung, BAB-nya berdarah gitu. Tapi itu tidak akan muncul di bayi-bayi yang ASI karena itu tadi ASINya akan diserap seutuh-utuhnya. Bahkan mungkin pernah dengar nggak Teh kalau misalnya ada bayi ASI eksklusif nggak BAB 2 minggu? Iya sering dengar. Itu karena apa? Karena saking diserapnya ASI, mudah sekali diserapnya, sehingga benar-benar memberikan nutrisi yang paling maksimal. Jadi nggak ada lagi yang harus di ampasnya, nggak ada. Nah itu salah satunya ya. Jadi buat nutrisi bayi, antibody, terus untuk perkembangan karena kan dia banyak, untuk otak juga bagus. Nah kalau untuk ibunya banyak banget. Satu, kita bisa bonding ya. Kita akan lebih bonding ketika kita menggendong bayinya, terus memberi susu, dipegang-pegang, belum ditepok-tepok gitu ya. Itu apalagi di awal-awal kehidupan pertama lah gitu, di sebulan pertama pasti kan yang masih mencoba mencari itu bondingnya dapat. Yang kedua itu ada manfaat sebagai KB. KB. Betul. Jadi memang ada yang namanya adalah metode amenorelaktasi. Jadi kalau misalnya ibunya full DBF, full menyusui secara eksklusif, nggak ada tambahan lainnya, terus menyusuinya rutin, itu dia bisa memberikan efek tidak menstruasi sehingga ya menjadi KB alami istilahnya. Itu satu. Terus mempercepat penyembuhan ketika melahirkan ya, luka-luka, terus kayak mempercepat kan kalau misalnya lagi melahirkan itu kontraksi ya, kontraksi rahimnya osanya besar banget menjadi kecil. Nah proses penyembuhan rahim itu juga lebih cepat. Nah selanjutnya ya, selain itu masih banyak juga ya, mengurangi salah satu ini, mengurangi kanker. Itu juga katanya bisa. Betul, jadi dengan lebih sering menyusui itu dia bisa mengurangi angka kejadian kanker ovarium dan kanker payudara. Betul. Jadi memang banyak banget manfaat yang bisa didapatkan dari bayinya, untuk ibunya, bahkan untuk bapak. Oh, apa nih untuk bapaknya? Untuk bapaknya? Lah, apa nih? Apa nih? Untuk bapaknya apa? Menghemat. Oh iya, betul nggak sih? betul Bapak sebagai kepala keluarga, kalau misalnya mendukung ibunya menyusui, Bapak nggak perlu ngeluarin uang untuk membeli susu formula. Ya untuk udah bayar Pampers mahal kan ya. Dengan ditambah mungkin harus beli susu formula, berarti harus beli botolnya. Kalau beli botol kan harus beli sterilisasinya. Botolnya nggak cukup satu. Betul, itu dia. Itu juga jadi memanglah lebih murah kan. Nah, terus murah. Kalau misalnya ibunya nih mudahnya kalau kepaksa keluar, misalnya mau pergi harus ada ke rumah sakit mau kontrol, atau misalnya harus pulang ke rumah mana gitu kan, ada perjalanan kemana. Kalau dengan menyusui ASI eksklusif sangat mudah, tinggal ibaratnya tinggal buka baju, tinggal pasang nenen aja, tinggal langsung. Karena kan kalau untuk yang lain kan kita harus memastikan kebersihannya, terus suhunya benar apa enggak, penyimpanannya apa enggak, itu juga sangat susah ya gitu ya. Terus yang manfaat ASI bukan hanya untuk ibu, tadi siapa? Bayi, bapaknya, negara. Oh, negara. Kenapa lain negara? Ada negara. Kenapa? Karena ya dengan tadi memproduksi susu gitu ya, menggunakan susu formula, beli kemasan. Kemasannya jadi apa? Sampah. Betul, jadi sampah. Betul, kan kita sekarang apalagi Jabar, mungkin kita di awal tahun itu kita punya problem dalam pengelolaan sampah. Iya. Gitu kan, nggak semua barang-barang sampah itu bisa diurai ya. Iya, benar. Kalau misalnya kartonnya oke lah mungkin, tapi kayak semacam bungkus aluminiumnya itu sangat awet kan gitu. Nah itulah menjadi salah satu kita juga jadi menyumbang sampah kan buat negara. Itu dia. Jadi memang sebenarnya banyak sekali manfaatnya gitu. Jadi memang kita perlu mendukung ibu-ibu untuk menyusui. Nah sesuai sama kemarin agenda kita nih, agenda kita di World Breastfeeding Week adalah close the gap gitu ya. Kita harus menutup celah biar banyak sekali orang yang mendukung ibu-ibu untuk menyusui. Biar bisa ASI eksklusif. Kan tuh. Gitu. Ya bapak-bapak dukung biar hemat ya. Tuh, benar biar hemat. Karena kan kalau bapak-bapak kayaknya hitungan ya. Daripada beli ini mending itu, ingat uang anak sekolah mahal. Iya, mahal, bisa disimpan uangnya untuk nanti sekolah gitu. Betul. Dan kalau susu formula itu kebanyakan cocok-cocokan ya dok ya? Betul. Kenapa sih cocok-cocokan ya? Karena kandungan di dalamnya kandungannya betul. Terus kan kita ini anak siapa?
anak emak, anak mama. manusia, anak ibu. Sedangkan kalau susu formula dibuat dari susu sapi untuk anak sapi. Sedangkan kita bukan sapi. Memang gitu ya. Kita kan logikanya seperti itu. Jadi memang banyak sekali walaupun sekarang sudah banyak ya ditambah-tambahnya dengan tambahan ada gula, mungkin ditambahnya banyak sekali ya. Lagi rame itu gula-gula dalam susu ya. Betul, itu yang menjadikan salah satu jadi susah dicerna, bikin ada beberapa penyakit, bukan penyakit, kondisi ya, kondisi dia nggak cocok dengan, tidak bisa mencerna karena enzimnya lebih susah dicerna, terus gulanya juga lebih banyak, sehingga mungkin memang anak-anak dengan susu formula itu dia jadi lebih besar, lebih gemuk. Tapi kita lihat apakah nanti kedepannya akan bagus apa enggak. Tapi bukannya kita menolak mentah-mentah susu formula ya. Susu formula itu tetap boleh diberikan kepada anak bayi asal sesuai dengan indikasi medis. Jadi memang perlunya kembali lagi tuh dukungan nih dari orang tuanya, dari mamanya, mertua dan segala macam sampai ke tetangga, Bu RT, Bu RW, kader semuanya mesti kok mendukung dengan si ASI karena itu tadi mudah, murah, cepet. Seneng gak sih ibu-ibu ya kayak gitu ya? Gitu. Malam-malam kebangun, anak bangun nggak usah ngocek, belum kalau misalnya ternyata kesenggol malah jadi luka bakar ke anaknya, terlalu panas apa segala. Kalau menyusui secara eksklusif hanya DBF saja, tinggal ibaratnya buka bajunya langsung nenek gitu. Ya karena kalau susu formula kan ciptaan manusia ya, betul, tidak sempurna mungkin, tapi kan kalau kita udah diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan sehingga ya udah melengkapi lah gitu. Betul. Dan itu tadi bayi itu dia akan menyusui sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi sakit terus menyusui ke mamanya, mamanya bisa kasih antibodinya. Atau misalnya gini, mamahnya malah lagi agak sedikit sakit gitu ya, dia bisa mentransferkan antibodinya sehingga bayinya nanti nggak ikut sakit gitu. Makanya dulu waktu COVID mungkin ya, pas di awal-awal kita rame banget, tetap ada kan kalau ibu-ibu menyusui dan COVID tetap dinyusuin lah gitu ya, karena kemungkinan besar anaknya tertular ya mungkin ada, tapi memang harapannya ada antibodi secara alami yang dibuatkan dari ibunya bisa transfer ke anaknya. Jadi tetap rawat gabung ya dulu ya? Iya, dulu kan masih ada yang suka dirawat gabungin, kecuali memang kondisinya sangat tidak memungkinkan nih, misalnya anaknya malah jadi sakit, ya memang harus dipisah. Tapi kalau dipisah pun tetap kan ASI tetap diberikan, metodenya aja mungkin yang lain. Oke, luar biasa sekali ya. Oh ya Dok, kalau misalkan kita kan menyusui anak nih, itu sampai kapan sih, sampai usia berapa ibu bisa menyusui anaknya? Oke, sebenarnya kalau menyusui tadi eksklusif lagi berarti 6 bulan. Makanya suka ada yang dibilang lulus eksklusif, berarti dia lulus 6 bulan. Nah sebenarnya bayi dan ibu itu, bayi boleh disusui itu sebenarnya boleh sampai kapanpun. Sampai kapan? Walaupun pasti secara, kalau mungkin untuk yang agamanya Muslim ya kan sudah ada ya di ayat Al-Quran bahwa menyusuilah sampai dia usia 2 tahun. Walaupun ya memang ada beberapa ibu yang merasa karena saking bondingnya ya, merasakan kenyamanan, merasakan ikatan, dan mungkin untuk menyapihnya belum siap. Jadi ya ketika dia di atas 2 tahun ya silahkan masih diperbolehkan. Tapi kita ingat nih bahwa kebutuhan hariannya itu juga bukan dari ASI lagi gitu. Sudah berbeda. Jadi mungkin ya ASI bukan menyusuinya, proses menyusui untuk anak di atas 2 tahun jatuhnya mungkin ada satu untuk cooling, menenangkan gitu ya, soothing gitu ya, menyamankan, atau misalnya ya itu lagi sakit tuh kan dinenenin, ya itu lebih banyak ke bondingnya sebenarnya, bonding sama ibunya. Tapi untuk kebutuhan ASInya masih tetap keluar, tapi pasti ASInya tidak akan sebanyak di awal-awal kayak maksudnya udah tidak terpenuhi. Iya betul, karena kebutuhannya sudah tidak terpenuhi dengan ASI, karena sudah dipenuhi dengan makanan yang seperti keluarga gitu ya. Udah berapa makan itu mah ya, udah makanan banyak gitu. Adakah kondisi khusus nih Dok yang mengharuskan bayi stop ASI? Kalau misalnya kondisi khusus ada mungkin ya. Satu spesifik sebenarnya ketika ada ibunya yang menderita sakit yang berhubungan dengan imunokompromis mungkin ya, atau gangguan imunitas yang memang tidak memungkinkan bayinya untuk menyusui lagi. Jadi itu gini, biasanya apa sih? ya salah satunya penyakitnya adalah kayak penyakit HIV. Kayak penyakit HIV. HIV itu
kita harus memberikan dukungan sebenarnya kepada ibu. Ini mau menyusui aja atau mau susu formula aja, jadi nggak boleh dicampur. Kenapa? Karena ketika dia sudah menggunakan susu formula, ususnya itu jadi akan berbeda gitu, sehingga kalau misalnya masuk ASI nanti khawatirnya malah ada kontaminasi, jadi terinfeksi. Makanya memang di beberapa pasien tertentu kalau misalnya ibunya sakit ya memang anaknya harus berhenti. Ketika ketika anaknya juga sedang sakit berat gitu ya, yang tidak menyusui secara langsung, itu juga harus berhenti. Misalnya dia sedang dirawat inap atau misalnya dia dalam kondisi penurunan kesadaran, itu kan nggak bisa. Tapi ya bisa tetap memberikan ASI tapi menggunakan metode yang lain. Jadi sebenarnya lebih sedikit pilihan opsi ya ketika bayi harus berhenti. Tapi kalau untuk di ibu rasanya juga jarang ya, kecuali memang ada proses menyapih dini gitu ya. Menyapih dini tuh ya ibunya merasa ASINya tuh nggak mencukupi gitu ya. Iya, suka ada yang iya gitu. kan, ibu ada yang merasa kok ASINya nggak cukup ya. Depresi ya jadinya nggak mau, atau itu tadi ibunya merasa di postpartum depresi. Jadi ibunya merasa, aduh saya nggak mau banget deh ngelihat anak saya benci banget, maaf ya, saya benci banget sama anak saya tuh, atau malah ngerasa terganggu gitu emosinya, nggak mau ketemu ya. Baik lagi tadi ketika demand yang nggak ada kan suplainya juga nggak ada gitu. Jadi memang kondisi-kondisi tertentu yang memang membuat bayi atau ibu yang tidak bisa menyusui. Ya di salah satunya mungkin di ibu tadi ya, kalau misalkan ibunya mengalami kondisi yang bisa menularkan yang berbahaya buat bayi, mending tidak usah diberikan. Ya, tapi nanti kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu nih, boleh tuh dikonsultasikan dulu ke dokternya, baik ke dokter anak untuk bayinya atau misalnya mau didampingi sama konselor menyusui. Nah, kayak misalnya sekarang nih kan kita lagi rame, saya dapat di praktek dari bulan Juni sampai sekarang adalah gondongan. Itu nular nggak sih, Dok? Betul, itu nular. Ya? Nah, nular. Bahkan kita di Ikatan Konselor Menyusui Indonesia itu bahkan sampai diskusi. Jadi sebenarnya ibu-ibu dengan moms dengan gondongan boleh nggak sih nyusuin? Sebenarnya boleh, tapi itu tadi mencegah aja penularannya. Pakai masker, cuci tangan, memastikan ya proses menyusuinya itu dengan bersih. PHBS lah kalau kayak zaman sekolah, perilaku hidup bersih, sehat. Betul, gitu. Iya, karena gondongan juga salah satu yang menulari ya. Betul. Apalagi kan kalau ke anak juga bisa nular. Kecil ya, masih imun tubuhnya tuh masih rentan sekali. Oh iya, Dok, aku tuh pernah dengar nih, katanya ada ASI bagus, ASI tidak bagus. Nah, itu bagaimana menurut dokter? Ini paling sering banget datang ya kalau misalnya ke praktek konsultasi kayak, Dok, kayaknya ASI saya jelek banget deh. Kenapa, Bu? Apa sih sebenarnya? Jadi ASI itu sebenarnya bagus semuanya. Tapi ya memang ya tadi kondisinya akan beda-beda tergantung kondisi anak. Jadi mungkin ibu-ibu juga tahu ya, ada yang namanya hin milk for milk. Jadi ketika misalnya ASI perah, terutama di ASI perah ya, kita masukin kulkas deh, nanti akan ada terpisah lemak sama airnya. Nah, ketika itu dijadikan patokan, ketika lihat satu botol kok ada yang tebal banget lemaknya, ada yang lebih sedikit, nanti ngerasa ini ASI-nya jelek. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Ya tadi baik lagi, kalau ASI yang pertama diminum itu adalah yang untuk melegakan tenggorokan yang hausnya dulu. Jadi kita kasih dulu yang hausnya. Jadi emang bayi akan memancing sendiri gitu. Jadi dia akan tahu kapan sih dia butuh for milknya atau hin milknya gitu ya. Dia tahu yang mana. Jadi yang pertama itu pasti untuk melegakan kehausannya dulu. Nanti di akhir baru deh tuh si lemak-lemak yang tebel-tebel itu kalau di susu ASI perah. Nah, itu yang dipakai untuk meningkatkan berat badan, buat kenyang. Jadi kesannya kan kayak, kenapa sih, Dok, kok ASI saya jelek? Kayaknya anak saya tuh kayaknya haus mulu deh. Mungkin ya memang kebutuhan pertamanya itu, tapi nanti mungkin akan terasa beda ketika di nyusuinnya. Pasti kan kalau dia cuma hausnya, dia lebih cepet kayak kita minum air aja kan, kalau habis lari capek banget gluk. Tapi ketika sudah mulai agak wareg lah gitu ya, wareg bahasa Sundanya. Kalau udah mulai kenyang, dia nelannya akan lebih dalam. Jadi kayak lebih terus lebih pelan lagi, meresapi gitu. Nah, ketika dia sudah selesai, mungkin akan ada yang merasakan seperti getaran. Nanti di payudara ibunya bergetar sedikit. Nah, itu artinya dia sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau misalnya
ASI itu akan selalu baik sebenarnya, dan kondisinya ya itu akan mengikuti kebutuhan bayi karena ya tadi demand dan supply. Jadi memang baiknya ibu-ibu itu tidak mematok ASI itu pakai pompaan gitu ya, kayak dok ASI saya sedikit deh soalnya saya pompanya cuma 50 cc. Nah sebenarnya kalau misalnya dipompa nih sehari 4 kali pompa aja 50 cc dikali 4 udah 200 cc, banyak ternyata gitu. Walaupun memang kita bisa memperbaiki gitu ya, meningkatkan kualitas gitu. Kalau kuantitas mungkin ya bisa dibantu kalau misalnya ibu-ibu yang bekerja misalnya mau pumping, itu kan memang ada beberapa teknik-teknik ya gitu ya, kayak power pumping lah, itu apa itu bisa dipakai untuk meningkatkan kuantitas. Tapi yang kita lebih bagus adalah meningkatkan kualitasnya. Itu gimana caranya? Ibunya tuh jangan sampai lupa makan makanan yang bergizi gitu. Nah itu balik lagi kemana? Ke bapaknya. Bapaknya yang supply nih. Ibu-ibu kan udah lagi capek nih, baru lahiran sebulan pertama masih ngos-ngosan ngurus-ngurus semua. Nah bapaknya nih, suami-suaminya yang harus memastikan nutrisinya terbaik gitu untuk mamahnya. Baik mulai dari protein, makanan-makanan protein tinggi kayak ayam, terus ikan, daging-daging, telur itu ya. Jadi jangan sampai ada mendengar gitu ya dari tetangga, nggak boleh ibu hamil mah, ibu menyusui nggak boleh nih makan ini hanyir. Enggak, makan aja yang banyak. Karena apa? Untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas dari ASI. ASI itu akan bagus, tapi nutrisi kita juga harus bagus biar kita bisa memberikan yang terbaik buat anak kita. Betul. Jadi nih ya, mami-mami di rumah kalau baru melahirkan tuh kadang kita fokusnya ke bayi ya. Betul. Dan ibunya tuh kadang terbengkalai gitu. Kita saking fokus ke bayi, kita sampai lupa ibunya udah istirahat belum. Betul. Udah Cukup belum tidurnya gitu. Kayak mampu nggak sih misalnya pengen mandi air hangat, mampu nggak sih ibunya buat godok gitu. Kalau misalnya dia nggak punya water heater, dia untuk ngerebus air tuh mampu enggak gitu. Jadi memang suami, nah dukungan banget ini, dukungan baik dari misalnya kebetulan mungkin tinggal sama orang tua, dukungan mertua, bahkan dukungan teman-teman nih. Kadang kan teman-teman dateng ya sibuk lah kayak bayinya lucu, padahal ibunya yang rambutnya udah berantakan, udah nggak mandi mungkin 2 hari, baju karena nggak ada yang megang. Jadi memang kita harus kasih dukungan penuh lah gitu ke ibu-ibu untuk kesana. Benar sekali. Betul ya. Tuh kan, jadi dalam memberikan ASI itu bukan hanya ibunya aja yang berperan, tapi keluarga, lingkungan, RT RW, ibu kader gitu kan. Bahkan sekarang katanya ada bukan sumbangan, bantuan ya buat kayak ibu hamil, buat gitu-gitu loh dok, buat vitamin. Betul. Iya kan, makanya kenapa kalau misalnya di daerahnya ada posyandu, itu kan bidan-bidannya, bidan-bidan dari puskesmasnya memang mencari mana sih ibu hamilnya. Kenapa? Yang satu ya biar dapat nutrisinya, dipastikan ibu itu tidak anemia, makanya suka ditambahkan tablet darah. Jangan sampai ibu anemia, jangan sampai ibunya kurus, jangan sampai ibunya kecil, ibunya underweight gitu ya, nutrisinya sedikit. Nah banyak ya tadi butuh dukungan orang-orang. Jadi jangan sampai, karena ketika misalnya ibunya anemia, terus ibunya kurang gizi, sehingga nanti tidak bisa memberikan ASI yang optimal gitu, ASI yang efektif untuk bayinya gitu. Nanti jatuhnya kemana? Akan mencari opsi pemberian minuman lain gitu. Padahal sebenarnya bisa kita bantu ibunya dukung untuk menyusui. Gitu. Luar biasa sekali lah ini. Ya Allah, pertemuan obrolan hari ini tuh sangat luar biasa. Betul. Aku juga sambil belajar nih, ternyata ASI itu sangat luar biasa ya, benar-benar air kehidupan untuk si kecil. Betul. Bukan hanya manfaat untuk bayi, untuk ibunya juga ternyata ada manfaatnya ya dokter. Iya, tadi banyak ya manfaatnya, bahkan sampai negara pun ikut ada manfaatnya kalau misalnya menyusui gitu. Menyusui berarti eksklusif itu 6 bulan, boleh menyusui hingga 2 tahun. Oke. Gimana nih dok tips dan triknya agar bisa menyusui si kecil? Oke, tips and triknya. Pertama, ibunya harus siap. Ibu yang harus siap. Yang kedua, bapaknya yang harus siap. Nah, gimana yang ibunya harus siap tadi? 1, boleh banget dianjurkan untuk kunjungan prenatalnya 1 kali ke
konselor menyusui. Boleh ke bidan yang sudah tersertifikasi konselor menyusui, atau ke dokter laktasi, atau ke konsultan laktasi untuk mempersiapkan, untuk melihat kondisi kita bisa apa enggak. Takutnya gini, mungkin ibunya dulu pernah ada riwayat operasi di payudara gitu ya. Ternyata jaringan payudaranya ada yang hilang karena kan diambil. Nah, apakah kondisi itu tuh bisa menyusui atau tidak? Itu kan berarti ibunya harus bersiap gitu ya. Bapaknya juga harus menyiapkan apa dengan cara mendukung. Mendukungnya gimana? Satu, kan bisa pijat oksitosin tuh, ya katanya yang memijat di tulang belakang untuk membantu bisa mengeluarkan ASI. Terus gimana bantuan lainnya? Bantu kekeh bahasa Indonesia apa ya? Kekeh tuh apa ya? Pokoknya dia bantu untuk persisten lah, mendukung ibunya untuk tetap menyusui. Jadi kalau misalnya, karena kita gini, udah mau menyusuin tapi ya di 2 hari pertama ASInya nggak ada gitu. ASInya nggak ada, anaknya rewel, aduh belum apa. Nah, kalau misalnya jadi suami, yang perlu dilakukan adalah tenang, jangan ikut panik, karena itu terjadi sama saya gitu. Ketika dulu saya nggak bisa nyusuin nih di 3 hari pertama, saya bingung kan mau ngapain gitu, tapi saya tuh nggak mau gitu, nggak mau pakai susu formula, nggak mau pakai yang lain, saya mau coba ASI. Nah, suami saya hadir membantu, ya udah maunya gimana, dibantulah, dikasih anaknya kalau lagi rewel digendong dulu, kitanya ditenangin, dikasih air putih, dikasih minum. Jadi jangan sampai ibu hamil itu kan rentan banget ya ketika dia sudah habis melahirkan, ya itu tadi baby blues, atau ketika nanti berlanjut bisa jadi depression. Jangan sampai support itu menjadi tidak ada, karena ya nanti ibunya jadi gak siap gitu ya. Jadi untuk tips biar bisa menyusui eksklusif adalah ibunya yang siap dan ibunya mau. Ketika ibunya sudah mau, ketika sudah menyusui dan merasa kok sepertinya tidak sesuai dengan yang digambarkan ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan ya, itu boleh mencari bantuan pendampingan. Itu kan sekarang ya tadi kita ada telekonsultasi, atau mungkin bisa langsung datang gitu. Itu bisa melihat bagaimana sih proses menyusuinya gitu. Kadang gini, ibu merasa saya kayaknya udah bener deh nyusuinnya, kan tinggal masukin aja, tapi ternyata posisi pelekatannya belum sesuai, terus bayinya belum nempelnya belum mantep gitu ya, masih kemana-mana, masih gak fokus. Nah, itu yang bisa kita bantu. Jadi tips and triknya itu. Yang kedua, nutrisi. Balik lagi, ibu harus memiliki nutrisi yang baik. Jangan sampai ibunya anemia, jadi harus banyak makan nutrisi yang bagus. Protein, gak usah kejar kayak protein yang mahal-mahal, gak usah kayak salmon, gak usah tuna, gak usah daging wagyu A5 seperti itu. Telur itu bagus, banyak murah, telur, ayam, apa aja, nggak ada pantangan kecuali memang dia alergi. Jadi jangan deh misalnya dengar tetangga, "Neng jangan makan itu, hanyir." Nggak ada yang memproduksi. Tapi memang ada beberapa makanan tertentu yang rasanya akan familiar nanti untuk ke bayi. Jadi misalnya kayak kopi nih, ibu-ibu tuh kayaknya udah biasa ngopi, pengen ngopi nih, boleh sebenarnya. Tapi ketika anaknya, saya ibu ngopi nih es kopi susu ya segelas. Tapi ketika anaknya netek setelah kita itu jadi rewel, kok jadi gelisah. Nah, itu berarti kita nggak bisa minum sebanyak itu. Walaupun sudah ada rekomendasi, boleh kok ibu menyusui minum 1 gelas. Ya, tapi kan kadar kafeinnya kan beda-beda ya. Ada yang misalnya ternyata 1 gelasnya tapi espresso. Nah, lumayan kenceng ya gitu. Buat ke bayinya juga bikin ngantuk. Jadi itu tips and triknya tadi. 1, ibunya harus siap. Jadi jangan cuma kita mempersiapkan baju, jangan cuma membaca udah siap-siap MPASI gitu. Padahal baru lahiran. Karena memang kita mengetahui bahwa menyusui itu kan alami ya. Alamiah kayaknya bakal mudah deh. Jadi nggak kepersiapin, jadi persiapinnya baju karena kan seneng ya beli baju, beli alat-alat bayi gitu kan. Pengen kayaknya mau DBF bisa jalan-jalan beli nursing cover gitu semuanya, atau kayak aku kayak mau kerja, aku mau beli pampingannya banyak gitu. Padahal sebenarnya ilmu untuk menyusuinya belum ada. Jadi ibunya harus bersiap gitu ya. Boleh konsultasi, boleh cari-cari di referensi lain, nutrisinya harus terpenuhi. Terus ya dukungan dari suami atau mertua dan yang lain-lain yang akan memang ada di situ. Gitu. Oke, gitu ya Mu ya, tips and triknya biar bisa menyusui si kecil
atau ASI eksklusif tadi Betul. ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Fahmi. Obrolan kita hari ini sangat-sangat renyah ya. Senang banget. Senang banget kayaknya kalau kita ngomongin ASI tuh kayaknya nggak cukup 15 menit. Karena kita konseling aja gitu ya. Kita kan bisa waktu 1 jam. Belum kalau misalnya ibunya mau melihatkan ya gitu kayak, Dok, kita ada prakteknya gitu kan. ya kan pengen dok coba dilihat dulu. Itu kan kita bisa liatin dulu sesi menyusui aja bisa 15 sampai 20 menit gitu. Jadi memang sebenarnya panjang sekali untuk membantu mendampingi ibu-ibu untuk bisa menyusui gitu. Jadi nih mami-mami di rumah yang udah pusing ya suami nggak ngedukung tapi kita pengen banget langsung aja hubungi konselor laktasi. Betul. Karena itu bisa menjadi pendamping momi, pendukung momi selama atau sebelum menyusui atau selama proses menyusui berlangsung. Iya, dan mungkin jangan lupa yang datang jangan cuma ibunya aja. Jangan ibunya aja. Betul, tapi sama siapa nanti bayinya akan diurus. Misalnya ibunya akan kembali kerja, apakah ada mungkin dititip ke mertua, dititip ke mamah ibu, atau dititip ke neni, atau sama siapa. Orang-orang itu juga harus diajak ke konselor laktasinya untuk diberitahu sih bagaimana manajemen laktasi berikutnya gitu. Jadi memang ya tadi balik lagi dukungan karena untuk menyusui itu tidak oleh satu orang. Bahkan kan ada ya dulu pepatah kita butuh satu kampung, one village to raise a child. Jadi butuh satu kampung untuk membesarkan anak. Jadi untuk yang kecil kayak keluarga ya kita butuh keluarga besar untuk mendukung menyusui. Benar Gitu. luar biasa ya. Oke, mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat untuk mami-mami di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.